Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edil Wisri Jadi Bawana dengan NIM 22202263 di mata kuliah Sistem Rekomendasi dengan dosen Pak Arif Rahman. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari tugas sebelumnya. Pertama-tama, di sini saya sudah membuat sebuah database dengan judul Sistem Rekomendasi Artikel, di mana database ini sudah ada satu tabel, yaitu tabel artikel yang isinya ada ID artikel, judul artikel, dan juga abstrak artikel. Ini udah saya isi ya, judul artikel dan juga abstraknya saya ambil dari Joism di paper bulan Juni. Di sini ada 12 judul artikel beserta abstraknya. Oke, gimana? Setelah ini saya akan menunjukkan codingan untuk memunculkan rekomendasi dari sebuah artikel. Oke. Di sini pertama-tama itu saya membuat folder ya yang bernama sistem rekomendasi artikel, di mana ada file index dan juga koneksi. Yang pertama-tama tuh ada file index, di mana saya seperti HTML biasanya PHP ya. Ada titel di sini, saya kasih judul sistem rekomendasi artikel, di mana biar artikelnya itu nanti tidak terlalu kayak ada di pinggir kiri. Jadi saya kasih body di sini, saya kasih kelas background light, dan juga untuk sectionnya saya kasih BG white PI5, dan saya kasih container biar dia tuh bisa di tengah-tengah dengan judul artikel ilmiah Oktober 2023. Saya kasih H2 biar dia lebih besar aja dari rekomen lainnya. Dimana di sini ada UL class, saya kasih list unstyle karena kalau misalnya saya nggak kasih ini nanti titiknya itu tetap ada gitu. Jadi hasilnya tuh sejauh ini seperti ini. Nah, ini. Jadi kalau misalnya saya hilangkan ini, misal saya seperti ini aja. Nah, ini dia ada titik bulat ini loh di samping perancangan ini. Gitu. Biar enak dilihat. Kemudian pertama itu kan kita bakal ngambil satu artikel gitu ya, dimana kita ngambil sebuah artikel itu dari mana, dari database apa gitu. Kita buat dulu koneksi PHP di sini. Koneksi PHP ini ada new MySQL yang kita ambil dari SQL baru kita, localhost, root, dan nama databasenya. Nama database itu kan sistem rekomendasi artikel. Jadi harus sama ya, nggak boleh beda. Nanti kalau beda nggak ketarik data-datanya. Nah, maka dari itu kita taruh dulu di sini, kita panggil $artikel, kita kasih array kosong. Tapi setelah itu kalau misalnya kita cuman kasih ini doang, nanti hasil ininya nggak akan keluar. Dia cuman kayak ini doang yang keluar, array tok, karena nggak ada yang kita panggil. Kita nggak nge-select apapun dari database tersebut. Di sini makanya kita kasih ambil, di mana ambil tuh kita ambil dari koneksi ini. Koneksi narik dari select from artikel, jadi tabel artikel. Kita abaikan ini dulu ya. Kita abaikan ini dulu. Dimana setelah ini kita akan menjabarkannya dengan $ambil fetch asok ini. Ya. Terus kita print dengan echo print artikel. Nah, kalau awalannya tuh yang keluar hanya satu artikel saja. Tapi karena kita tuh butuh banyak artikel untuk kita bandingkan kemiripannya, maka kita kasih perulangan di sini dengan while
dolar tiap dan artikel, terus kita panggil di sini artikel tiap. Nah, maka keluarlah ini artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan sampai 12. Keluar itu. Nah, setelah itu di sini kita akan jabarin artikelnya itu biar lebih jelas lagi di dalam artikel ilmiah Oktober itu tadi, di mana kita panggil PHP for each artikel sebagai kunci untuk dolar tiap di sini ya. Terus kita nih untuk judul artikel kita kasih kita kasih H5 di sini. Ini kita matiin dulu ya biar nanti hasilnya itu yang artikel-artikel kecil tadi dia nggak keluar. Yang ini loh. Nah, nah, oke, udah ini ya, udah hilang ya yang artikel-artikel yang tadi itu yang belum rapi. Kemudian di sini untuk kita munculkan judul artikel dan artikel-artikel lainnya itu kita gunakan ul di sini kelas list uncell tadi untuk menghilangkan titik-titik di sini ya, bulat-bulat itu tadi. Kemudian kita pakai PHP for each dengan artikel sebagai kunci dengan value tiap nih. Kemudian kita kasih jarak ya, kok jarak, kita kasih li di sini. Terus di li ini ada kelas mp3 border bottom border dark itu untuk memunculkan ini garis nih untuk kayak spasi gitu ya biar enak dilihat gitu. Kemudian kita masukkan judul dengan H5. Sini ada kelas text mute ini untuk biar warna warna beda kan ya, abstrak dengan judul itu kan beda. Ini kita nanti pakai H5, ini yang pakai text mute warnanya lebih abu-abu gitu. Kalau tadi kan yang ini kan hitam ya. Terus kita kasih 200 ya biar lebih memuat kata abstraknya itu banyak. Kita kasih kolom abstrak artikel karena tadi itu kan di sini kan tadi memang matikannya nanti aja gitu ya. Karena di sini kan kolomnya ada abstrak artikel. Kemudian di untuk tiap di sini kita pakai kolom judul artikel sesuai ya. Kemudian ini digunakan untuk apa namanya, eh ini loh, ini kolom ini ya, kolom detail ini untuk membuat kolomnya. Kemudian untuk membuat kolom detailnya menggunakan PTN outline prime dengan PTN SM ini untuk jarak. Kemudian saya masukkan bootstrap juga di sini, bootstrap CDN untuk mendapatkan icon file PDF. Ini muncul ya file PDF nya ini. Biar lebih rapi tadi ya kita matikan dengan strip 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 strip. Nah, sudah rapi ya, tapi ini belum berfungsi ya. Kayak misal kita pencet harusnya kan ini ngedirect ke artikel lainnya, tapi ini belum, jadi kita lanjutkan setelah ini. Oke, selanjutnya untuk kita bisa memunculkan detail di sini,
itu kita menggunakan, pertama-tama kita membuat file baru dengan nama detail.php, di mana kita eh, pada dasarnya kita buat HTML biasa dengan judul detail artikel, sama seperti tadi yang di index tadi. Kita menggunakan body, kita kasih class sebagai light, section kita kasih py5, background white, kita kasih container juga di sini. Kemudian kita kasih H3 untuk judul artikel dan P di sini untuk abstrak artikel. Dimana H3 di sini kita ambil dari judul, kita kasih artikel, dolar artikel untuk mengisi dengan kolom judul artikel, dan juga kita kasih untuk abstraknya sama, kita kasih text mute di sini biar dia lebih abu-abu gitu. Kita ambil dari artikel dari kolom abstrak artikel. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini kita bahas bentar ya. Hasilnya akan seperti ini. Untuk memunculkan garis di sini, garis pembatas itu kita kasih HR class my5, baru kita dark di sini. Kemudian kita kasih di sini di bawahnya garis itu ada div class my3 dengan judul di sini ada rekomendasi. Nah, di mana nanti artikel-artikel rekomendasi itu akan kita taruh di sini. Di sini. Nah, terus selanjutnya kita includekan koneksi.php di sini untuk mengambil ID artikel dari kolom ID. Kita ambil dari data koneksi di sini, dimana kita ambil dari kolom artikel, dimana kolom artikel yang kita ambil itu ada di ID artikel. Kita jabarkan dengan variabel ambil di sini, kemudian ambil kita jabarkan lagi dengan fetch assoc di sini. Kita kasih variabel artikel di sini, kita print dengan print r, maka yang keluar itu nanti ID artikel yang akan kita ambil. Jadi biar dia itu nggak ngacak gitu loh. Misal kita mau ambil ID artikel 1 ya, nanti yang keluar dari itu ID artikel 1, bukan ID artikel lainnya. Kemudian nanti yang muncul tuh seperti ini. Nah, ini kan artikel 1 ya. Kemudian kita mau ngambil rekomendasi untuk artikel satu lainnya. Jadi kan kita kan mau ngasih rekomendasi nih di sini. Kita mau ngasih rekomendasi artikel apa tuh? Nah, tadi kan di awal kita kasih di database tadi kan kita ngisi banyak artikel dari JSON itu kan. Nah, kita mau taruh artikel-artikel lainnya kecuali artikel 1 untuk rekomendasi artikel 1 di sini dengan cara uh, kita kasih variabel artikel lain dengan array kosong, kemudian kita isi dengan sama koneksi query select from article dengan tabel ID artikel kecuali artikel 1. Kemudian ini kita jabarkan dengan perulangan, terus kita print dengan artikel lain. Nah, yang keluar nanti adalah ini. Nah, ini kan selain tadi kan ya, selain artikel 1. Jadi ada ID artikel 2, satunya nggak ada ya karena dia udah lompat. ID artikel 3, 4, 5, dan 12 seterusnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengukur kemiripan berdasarkan dari judul ataupun abstrak, di mana kita akan memasukkan variabel abstrak artikel A di sini dengan memanggil artikel dari kolom abstrak artikel. Ini untuk yang artikel A, dan juga kita masukkan juga abstrak artikel B
dengan variabel tiap. Kenapa ini artikel? Karena di sini kan kita manggilnya pakai artikel. Nah, kenapa ini tiap? Karena kita pakainya tiap di sini untuk perulangan juga. Nah, kemudian kita membuat sebuah fungsi itu quotient similarity. Quotient similarity di sini itu kita pakai untuk mengukur kemiripan antara abstrak satu dengan abstrak lainnya dari sebuah artikel tersebut ataupun judul satu dengan judul lainnya dari abstrak artikel tersebut. Kita pakai quotient similarity di sini dengan memanggil abstrak A dan juga abstrak B dengan kita memasukkan mereka ini ke dalam variabel nilai similarity, di mana nilai similarity di sini itu kita dapatkan dari dolar nilai similarity. Ini jika kita jalankan hanya seperti ini, dia tidak akan menghasilkan apapun karena belum kita panggil functionnya. Jadi kita buat functionnya di koneksi.php di sini dengan function quotient similarity dengan abstrak A dan abstrak B dengan kita menggunakan exclude di sini sebagai pemecah kata, karena kan quotient similarity di sini kan kita katanya dipecah satu-satu ya untuk mencari kemiripannya ada di mana, maka nanti yang mirip itu yang direkomendasikan. Kita pakai exclude pecah A dan pecah B di sini dengan hasil akan seperti ini. Nah, biar hasilnya itu enggak jejer ke bawah sebanyak ini, maka akan kita rapikan lagi ya di selanjutnya setelah ini. Di sini selanjutnya saya akan melanjutkan untuk menghitung kemiripan atau similarity di sini antara kemiripan A dengan kemiripan B dengan rumus sini di koneksi PHP. Sebelumnya kan kita pakai exclude di sini ya untuk memisahkan setiap katanya biar kita bisa tahu di mana sih kemiripannya tuh di mana aja biar bisa lebih kejabar gitu. Nah, untuk menghitung kemiripannya itu kita menggunakan array intersect di sini, di mana kita masukin variabel yang sama dengan array intersect di sini dengan mengambil variabel pecah A dan pecah B ini. Kemudian kita juga memasukkan variabel jumlah yang sama dengan menghitung hasil ini, hasil yang sama ini, hasil variabel yang sama. Kemudian ada variabel jumlah A di sini juga, itu kita ambil dari perhitungan pecah A dan juga variabel B itu kita hitung dari ini variabel pecah B. Kemudian variabel jumlah A dikali B itu kita dapatkan dari jumlah A dikali jumlah B ini sesuai rumus ya. Kemudian yang terakhir ada akar A dikali akar B, itu kita menggunakan rumus SQRT di mana akar itu akan mengakar dari variabel jumlah A dikali B. Nah, di sini nilai similarity itu didapatkan dari jumlah yang sama ini dibagi akar A kali B. Nah, hasilnya begini. Ini kita hapus dulu ya. Nah, hasilnya ini sudah ditambahkan. Ini sudah dihitung. Hasilnya segini. Kemudian, ini kan kayak ribet banget ya. 0,608 sekian 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 sekian. Itu kan kayak terlalu panjang untuk dibaca. Maka biar lebih enak gitu, kita pendekkan dengan number format, dimana kita hanya butuh 2 angka. Ini bebas, kalau misalnya kita butuh 3 ya tulis saja 3, kita butuh 4 ya tulis saja 4. Lebih simpel 0,6 4 kayak gini. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan tentang apa lagi ya. Sebentar. Nah, di sini mengurutkan dari similarity paling tertinggi, di mana kita menggunakan rumus usort di sini
di mana kita memanggil artikel lain dengan fungsi A dan B, kemudian dengan hasil eh, kita kan minta yang tertinggi ya, tertinggi ke yang terendah. Jadi kita balik variabel B diambil dari nilai similarity, baru ke variabel A kita ambil dari nilai similarity. Kalau misal kita itu maunya dari yang tertinggi berarti apa? Tertinggi, terendah ke yang tertinggi berarti tinggal dibalik doang. Ini A, sini B. Ya, nah ini kan 0,6, 0,4. Kalau dibalik, bisa. Ini dari yang terkecil. Tapi kan dimintanya dari yang tertinggi gitu ya. Dibalik. Bener kan? Ya, begitu. Kemudian, ini kita juga memotong artikel 5 saja. Nih, semisal ini kita hapus dulu. Apa ini? Kontrol save kan udah ya. Ups, kenapa ini? Apa benda ini? Oh, oh ini. Kita kan belum belum mau memotong nih ceritanya. Nah, jadi kalau misalnya kita membaca perancangan desain UI UX bla 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 bla, kita akan direkomendasikan banyak artikel sesuai yang ada di database tadi. Database sebelumnya kita kan isi ada sekitar 10 atau 12 ya, sekitaran segitu kan. Nah, itu akan direkomendasikan. Nah, kan terkadang kayak terlalu banyak tuh, jadi kayak terlalu sulit untuk kita tahu mana sih yang sebenarnya yang bagus gitu atau yang paling rekomen nih. Jadi kita ambil 5 aja untuk orang yang baca artikel tuh biar dia lebih gampang cari sesuatu yang kita rekomendasikan, yaitu dengan itu tadi menambahkan potong artikel 5 saja, dimana kita menambahkan variabel artikel lain potong dengan array kosong, di mana artikel lain sebagai kunci dengan value tiap, dan kayak di sini itu kurang dari 5 karena kita cuma minta artikel yang dipotong hanya 5, artikel yang disediakan hanya 5. Kok bisa kita minta 6 ya, ini tulis 6, 7, terserah. Nah, di sini juga kita ganti karena kita mintanya artikel potong, ya potong tik 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ya, jadi lebih kayak apa sih, lebih rekomen, lebih enak dilihatnya, nggak terlalu banyak nge-scroll. Nah, kemudian gimana sih cara kita munculin ini nih, detail nih, detail ini biar kita bisa langsung membaca ke artikel tersebut. Kita kan mau membaca nih mobil bekas menggunakan metode SAW. Gimana sih untuk kita bisa membaca abstraknya ini dengan berbagai macam rekomen yang ada untuk artikel tersebut, yaitu dengan cara kita nambahin di sini. Yap, detail.php di mana ID yang kita ambil tuh ID keberapa dengan apa variabel tiap di kolom ID artikel. Jadi ini kan sesuai kayak ID yang kita mau tuh ID 1, artikel 1, artikel 7 dan seterusnya kayak gitu-gitu. Salah. Jadi dia udah langsung masuk memberitahu kita biar kita bisa membaca artikel tersebut dengan baik. Kemudian selebihnya apa ya? Kayaknya nggak ada ya. Sejauh ini cuman itu. Oh, kita pakai di sini nambahin include navbar PHP ini. Navbar ini untuk menampilkan ini ya, yang di atas ini, biru ini.
Terus ya di sini kita ngasih indeks untuk kembali untuk home. Di sini kita langsung kembalinya ke index.php. Jadi kalau misal kita di sini, kita mau baca sini, terus kita mau balik lagi ke depan, kita home. Kita langsung balik ke artikel ilmiah Oktober. Gitu. Selanjutnya udah ya. Sejauh ini sih saya rasa sudah saya jelasin semua. Ini untuk mengambil artikel lain itu kita mengambil dari oh ini udah kemarin, mengambil dari artikel di mana kita menggunakan artikel ID artikel selain ID artikel yang sedang kita buka. Ini ada abstrak artikel. Oh, ini untuk kayak kemiripan, similarity-nya. Misal kita mau kemiripan itu berdasarkan abstrak ataupun judul. Di sini ada abstrak artikel B dan juga judul artikel B. Di sini juga eh, sama abstrak artikel A dan abstrak artikel B. Artikel A. Ini karena kita mau similarity-nya itu berdasarkan abstrak dan juga judul dengan rumus ini ya. Nilai similarity ditambah dengan kosin similarity. Maka itu akan menghasilkan ini tadi nilainya. Nih. Ini sudah ditambahin. Jadi ini nilainya sudah ditambahkan. Di yang sebelumnya itu kan nilai yang belum ditambahkan dengan kosin ya. Jadi hanya similarity. Ini sudah ditambahkan. Jadi hasilnya ini. Begitu selebihnya udah saya jelaskan. Udah ya. Udah. Sekian untuk praktik saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada beberapa yang belum saya jelasin, tapi saya rasa udah saya jelasin semua. Jadi ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.